Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatal Sidki Husaini, jurusan Sistem Farmasi angkatan 2018 di Universitas Nasional. Saya di sini akan menjelaskan arsitektur DBMS serta kelebihannya dan kekurangannya. Yang pertama, teleprocessing. Teleprocessing adalah arsitektur tradisional atau sederhana agar sistem tersebut dapat digunakan oleh banyak user atau dapat disebut juga multi-user. Arsitektur ini menggunakan satu CPU dan sejumlah terminal. Untuk lebih jelasnya ada di gambar, nanti ada di Word yang saya bikin. Jadi masing-masing terminal dihubungkan ke komputer pusat. Jadi masing-masing terminal tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri. Terminal-terminal tersebut mengirimkan pesan melalui subsistem pengontrol komunikasi pada sistem operasi ke program aplikasi yang bergantian menggunakan layanan DBMS. Lalu dengan cara yang dipakai tadi, pesan dikirimkan ke terminal pemakai. Jenis arsitektur ini menempatkan beban berat atau besar pada komputer karena komputer pusat tidak hanya menjalankan aplikasi ini saja, tetapi juga menyelesaikan beberapa pekerjaan seperti format data, tampilan pada monitor. Kelebihannya, yang pertama, murahnya biaya telekomunikasi sekarang ini memungkinkan terminal-terminal untuk saling berhubungan untuk membentuk real-time system. Yang kedua, memungkinkan pemakaian komputer bersama-sama menggunakan komputer. Yang ketiga, komputer akan membagi waktunya bergantian untuk tiap-tiap dipakai. Yang keempat, dengan time sharing system, sekarang ini sebuah komputer pusat dapat melayani sampai ribuan terminal. Yang kelima, semua data dan program-program aplikasi tersimpan di hard disk komputer pusat. Kekurangannya adalah membutuhkan komputer besar atau mainframe yang harganya sangat mahal. Yang untuk DBMS yang kedua adalah file server. File server prosesnya didistribusikan ke dalam jaringan seperti LAN. File server mengontrol file yang akan digunakan oleh aplikasi DBMS. Jadi walaupun aplikasi dan DBMS ini dijalankan di masing-masing workstation tetap meminta file tersebut dari file server. Jadi cara ini juga dapat difungsikan jadi sebuah hard disk yang dipakai bersama-sama. Kelebihannya dapat membagi file seperti dokumen, spreadsheet, gambar, dan database. Yang kedua, file server menyimpan file-file yang dibutuhkan oleh aplikasi dan DBMS. Yang ketiga, aplikasi dan DBMS bekerja pada masing-masing workstation, meminta file pada file server ketika dibutuhkan. Yang ketiga, file server bertindak sebagai pengelola file dan memungkinkan klien mengakses file tersebut. Kekurangannya, yang pertama jaringan padat, yang kedua diperlukan copy DBMS pada setiap workstation, yang ketiga kontrol concurrency, recovery, dan integrity yang lebih rumit. Yang keempat, beban jaringan tinggi karena tabel yang diminta akan diserahkan oleh file server ke klien melalui jaringan. Untuk yang ketiga, client server. Client server adalah proses yang membantu klien untuk menemukan sebuah sumber yang ada di dalam sebuah server. Dalam basis data klien mempunyai tugas: 1. Mengatur interface, 2. Menerima permintaan pemakaian, yang ketiga memeriksa sintaks, yang keempat menggenerate kebutuhan basis data dalam SQL. Setelah itu, prosesnya meneruskan pesan ke server, lalu menunggu respons dari server dan diteruskan ke pemakai akhir. Tugas server: 1. Menerima dan memproses, 2. Mengembalikan lagi ke klien. Kelebihannya, klien bertanggung jawab dalam mengelola antarmuka pemakai, atau mencakup logika penyajian data, logika pemrosesan data, dan logika turun bisnis. Yang kedua, database server bertanggung jawab pada penyimpanan, pengaksesan, dan pemrosesan database. Yang ketiga, beban jaringan menjadi berkurang. Yang keempat, autentikasi pemakaian, pemeriksaan, dan integrasi pemeliharaan data directory dilakukan pada database server. 5. Akses yang lebih luas terhadap basis data. Yang keenam, dapat meningkatkan performa. Yang ketujuh, mengurangi biaya untuk perangkat keras. Yang kedelapan, mengurangi biaya untuk komunikasi. Dan yang kesembilan, dapat meningkatkan konsistensi. Di kekurangan dari client server ini adalah database server dituntut untuk memiliki kemampuan pemrosesan yang sangat tinggi. Untuk cara yang keempat, ada 3-tier architecture. Pada model ini, layer direpresentasikan sebagai host, server, dan klien.
Server memainkan peranan sebagai penengah dan mengirim aturan bisnis atau prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of phishing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses, difilter dan dipresentasikan ke pemakaian dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat pada disimpan dalam host dan biayanya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasinya. Kelebihannya, segala sesuatu mengenai database terintegrasikan pada sisi server. Begitu pula dengan pengkonfigurasinya. Hal ini membuat harga yang harus dibayar lebih kecil. Apabila terjadi kesalahan pada salah satu lapisan, tidak akan menyebabkan lapisan lain ikut salah. Yang kedua, perubahan pada salah satu lapisan tidak perlu menginstalasi ulang pada lapisan yang lainnya. Dalam hal ini, sisi server ataupun sisi klien. Yang kelima, skala besar. Yang keenam, keamanan di belakang firewall. Untuk kelemahannya adalah lebih susah untuk merancang, lebih susah untuk mengatur, dan harganya lebih mahal. Di antara keempat arsitektur di atas, saya memilih client server karena bisa dijalankan di mana saja, asal server itu tetap hidup dan lebih mudah untuk diimplementasikan ke bisnis atau yang lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.